Hormati mendiang Diogo Jota, James Milner pilih kenakan nomor 20. James Milner resmi mengganti nomor punggungnya di Brighton dari nomor 6 ke nomor 20 sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Diogo Jota. Keputusan itu diambil Milner setelah Carlos Baleba melepas nomor 20, membuka jalan bagi sang veteran untuk mengenakan angka yang penuh makna emosional. Tottenham resmi lepas Mikey Moore ke Rangers sebagai pemain pinjaman. Tottenham telah resmi melepas striker mudanya Mikey Moore ke raksasa Skotlandia Rangers sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Pemain 18 tahun tersebut mengungkapkan rasa cintanya kepada klub yang bermarkas di Ibrox tersebut. Pilih nomor ikonik, tekanan ke Gyökeres semakin besar. Bergabung dengan Arsenal mewujudkan mimpi Viktor Gyökeres, tetapi pemain asal Swedia itu juga mengambil tekanan amat besar dengan memilih nomor ikonik Thierry Henry. Penyerang 27 tahun itu dibeli seharga 55 juta pound sterling secara tunai plus potensi tambahan di angka 8,5 juta pound sterling. Transfer ini disambut antusiasme yang sangat besar di kalangan penggemar Arsenal. The Gunners memang sudah lama mengidamkan striker andal yang ketiadaannya dianggap sebagai sebab kegagalan juara 3 musim terakhir. Kini Gyökeres akan memakai nomor 14 yang menjadikan tekanan semakin besar. Tekanan padanya luar biasa besar karena Arsenal sudah lama butuh penyerang tengah. Tiba-tiba mereka punya dan semua orang berpikir bahwa ia adalah kepingan puzzle yang hilang. Ujar ex-pemain Liverpool Michael Owen dikutip dari Talksport Kamis 31 Juli 2025. Dia lalu mengambil nomor 14 yang cuma menambah banyak tekanan. Tapi kalau dia langsung impresif dan dia tahu dia pemain bagus, maka Arsenal jadi penantang serius lagi, kata Owen. Chelsea diminta waspada, Xavi Simons bisa bernasib sama seperti Kunku. Ex-penyerang timnas Norwegia Jan-Eid Forsford memperingatkan Chelsea bahwa Xavi Simons berpotensi mengalami nasib yang sama seperti Christopher Kunku. Langkah transfer Chelsea kembali mencuri perhatian di bursa musim panas 2025. Klub asal London itu dilaporkan tengah mengincar Xavi Simons dari RB Leipzig sebagai tambahan amunisi di lini serang. Simons disebut sebagai sosok ideal yang dapat menyatu dengan gaya main The Blues saat ini. Keunggulan teknik individu dan fleksibilitas posisinya membuat manajemen Chelsea kepincut. Pemain muda asal Belanda itu juga dinilai bisa menjadi pilar jangka panjang dan proyek ambisius Chelsea ke depan. Namun kehadirannya justru menimbulkan keraguan dari beberapa pihak. Pasalnya, lini serang tengah Chelsea sudah dipenuhi nama-nama potensial yang bersinar musim lalu. Kedatangan Simons bisa memperburuk situasi persaingan di area tersebut. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Chelsea, Ajax sepakati transfer Jorel Hato. Chelsea dan Ajax Amsterdam akhirnya menyepakati transfer Jorel Hato. Bek asal Belanda itu pun tinggal selangkah lagi berseragam biru-biru. Dikutip di Athletic, Chelsea setuju bayar 40 juta euro atau sekitar 760 miliar rupiah, belum termasuk bonus dan klausul penjualan di masa depan. Sebelumnya, Chelsea sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Hato. Hato nantinya dikontrak 7 tahun dan akan terbang ke London untuk menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya. Namun, lampu hijau untuk Hato terbang masih menunggu persetujuan akhir petinggi Ajax. Arsenal masih tertarik dengan Eberechi Eze. Arsenal dilaporkan masih tertarik dengan bintang Crystal Palace Eberechi Eze. Namun fokus mereka saat ini adalah menjual pemain lamanya setelah merekrut 6 pemain baru di bursa transfer ini. Klub London Utara juga sudah berdialog secara terbuka dengan perwakilan Eze.
Klausul pelepasan bernilai sekitar 68 juta pound sterling atau 1,4 triliun rupiah dan ia terbuka untuk pindah. Soal kepergiannya, Fulham masih dalam pembicaraan mengenai kesepakatan pinjaman untuk Reiss Nelson. Lalu, klub diperkirakan bakal mendengarkan tawaran yang sesuai untuk Alexander Zinchenko, Fabio Vieira, dan Albert Sambi-Lokonga. Slot sudah pilih wakil kapten Liverpool yang baru. Arne Slot sudah memilih pemain yang bakal jadi wakil kapten Liverpool yang baru, tapi Slot belum mau membocorkan namanya. Jabatan wakil kapten Liverpool kosong setelah kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid akhir musim lalu. Untuk sementara, Mo Salah, Andy Robertson, dan Alisson Becker bergantian mengisi posisi tersebut. Ketiganya memang jadi salah satu dari 5 pemimpin di tim selain Virgil van Dijk sebagai kapten. Oleh karenanya, Liverpool punya pekerjaan baru sebelum musim dimulai untuk menemukan wakil kapten. Sudah pasti Salah, Robertson, dan Alisson jadi kandidat terkuat mengingat mereka adalah pemain senior tim. Terkait wakil Van Dijk musim depan, Slot rupanya telah menyimpan satu nama. Dia sudah berbicara dengan pemain yang dipilih dan akan mengumumkan dalam waktu dekat ke para pemain. Liverpool kalahkan Yokohama F. Mariners 3-1. Liverpool sukses menutup tur pramusim Asia dengan kemenangan 3-1 atas Yokohama F. Mariners di Nissan Stadium, Rabu 31 Juli 2025. Laga ini menjadi debut Hugo Ekitike, rekrutan anyar dari Eintracht Frankfurt yang tampil sejak menit awal bersama Mo Salah dan Cody Gakpo. Meski Ekitike belum mencetak gol atau assist dalam 45 menit penampilannya, ia menunjukkan potensi dalam skema serangan The Reds sebelum digantikan Darwin Núñez di babak kedua. Man City makin ngebet pada Fermin Lopez, tawaran 60 juta euro dikirim. Man City dikabarkan makin ngebet untuk mendapatkan Fermin Lopez, gelandang muda milik Barcelona. Pelatih Pep Guardiola memasukkan nama Fermin Lopez untuk menaikkan kekuatan timnya musim mendatang. Setelah musim tanpa gelar, Man City menunjuk ke talenta muda Barcelona Fermin Lopez. Gelandang berusia 21 tahun tersebut masuk dalam daftar prioritas Pep Guardiola. Menurut laporan, Man City telah meluncurkan tawaran mencapai 60 juta euro. Fermin Lopez yang merupakan akademi La Masia Barcelona sebenarnya baru saja memperpanjang kontrak bersama Barcelona hingga 2029. Dalam kontrak terbarunya, Lopez memiliki klausul pelepasan yang nilainya cukup tinggi. Kata-kata pedas Luke Shaw soal bom skuad MU. Luke Shaw melontarkan komentar pedas soal bom skuad Manchester United, yakni mereka yang terbuang musim ini. Apa katanya? Beberapa pemain MU mendesak musim panas ini, ada Marcus Rashford, Anthony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, dan Jadon Sancho yang kemudian dijuluki bom skuad. Kini masih ada 4 pemain tersisa usai Rashford gabung Barcelona. MU masih berusaha melepasnya musim panas ini. Shaw sebagai pemain paling senior di skuad MU saat ini bicara soal bom skuad itu. Ia menilai keberadaan pemain-pemain seperti itu cuma bikin lingkungan tak bagus. Tidak sulit untuk melihat dari luar seperti apa rasanya. Banyak waktu saya berada di sini selama beberapa tahun terakhir. Ini sangat negatif, kata back MU itu. Ibrahima Konate buka pintu, siap dengar tawaran dari Real Madrid. Real Madrid masih berupaya memperkuat lini pertahanan mereka. Setelah mendatangkan Dean Huijsen, klub raksasa Spanyol itu belum berniat berhenti. Cedera berkepanjangan yang dialami Eder Militao terus menjadi sumber kekhawatiran. Selain itu, Raul Asensio belum menunjukkan performa yang konsisten. Nama Ibrahima Konate pun mulai mencuat sebagai target potensial. Bek asal Prancis ini dipandang sebagai opsi yang menjanjikan.
Madrid mempertimbangkannya untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang. Terlebih kontraknya di Liverpool akan segera memasuki tahun terakhir. Marca menyebut bahwa Konate bersedia mempertimbangkan pendekatan dari Madrid. Ia tidak menutup kemungkinan hengkang jika situasinya mendukung. Liverpool sebenarnya tengah berupaya memperpanjang masa baktinya, namun keputusan akhir tetap bergantung pada sikap Konate sendiri. Madrid disebut ingin menunggu hingga kontraknya habis pada musim depan. Langkah ini dinilai lebih ekonomis bagi Los Blancos. Madrid memandang Konate sebagai proyek jangka panjang di lini pertahanan. Usianya yang masih 26 tahun menjadi nilai tambah.